Yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyebabkan gaya hidup santai alias malas-malasan. Ya, boleh Pak Octavianus bacakan dulu buat kita ya Pak. Amsal pasal 6 ayat yang 9. Amsal pasal 6 ayat 9. Amsal 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bapak Ibu hati-hati dengan zona nyaman. Karena kenyamanan itu berpotensi besar, berpeluang besar merongrong kita untuk hidup di dalam kemalasan. Contoh, kalau kita merasa, wah tanpa berdoa pun tiap-tiap hari, tanpa minta pun dari Tuhan dapat hidup kekuatan kesehatan, tanpa hidup dalam kekudusan, tanpa hidup dalam ketaatan, tanpa hidup dalam mengasihi dan bergantung sama Tuhan, saya toh juga dikasih Tuhan nafas hidup kok. Saya toh juga dijauhkan Tuhan dari mara bahaya. Saya toh juga diberikan Tuhan kekuatan kesehatan. Saya toh juga diberkati Tuhan makan minum dan pakaian saya. Usaha pekerjaan dan bisnis saya. Lalu akhirnya kita terjebak dalam zona nyaman itu sehingga tidak lagi perlu berdoa, perlu baca Alkitab, tidak lagi perlu beriman, tidak lagi perlu bekerja. Apa yang terjadi? Kemalasan sudah siap menyambut kita pakai karpet merah. Untuk diapakan? Untuk terus hidup di dalam kemalasan itu sendiri. Sehingga kita menjadi enggan untuk berdoa, enggan baca firman, enggan beriman sama Tuhan, enggan melayani Tuhan, enggan hidup dalam kekudusan. Kemalasan Bapak. Kalau kita sudah merasa cukup nyaman dengan situasi kita yang ada. Yang kedua ada dampak negatif daripada zona nyaman itu. Membuat orang lagi tidak waspada alias apa? Tidak lagi hati-hati Bapak Ibu. Ini diingatkan kita di dalam 2 Samuel pasal 11 ya, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Contohnya ini Daud. Lalu Daud menyuruh orangnya bertanya tentang perempuan itu. Ini istri Uria kan? Istri panglimanya Daud. Itu adalah Betseba binti Elim, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Mengambil siapa? Istri Uria itu yang namanya Betseba. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Nah ini dia. Akhirnya, karena Daud hidup dalam zona nyamannya, dia jatuh dalam dosa. Akhirnya pun dia merampas, mengambil atau mencopet istri Uria, sang jenderal. Padahal Uria waktu itu lagi sibuk-sibuknya bertempur, berperang di lapangan. Bapak Ibu. Tapi Daud sibuk berselingkuh, berzina dengan istri Uria yaitu Betseba. Apa dampaknya? Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Rupanya istri Uria dari Betseba itu positif hamil. Mulailah bingung, linglung, stres Daud. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kita lihat salah satu contoh real di Alkitab. Kalau orang sudah terjebak dalam zona nyaman, dia tidak lagi waspada. Dia tidak lagi jaga hati pikiran di hadapan Tuhan. Untuk selalu dalam koridor Tuhan, untuk selalu dalam pimpinan Roh Kudus.
Sehingga apa? Keputusannya salah, tindakannya salah. Ini dampak negatif dari dananya. Dan inilah yang menjadi awal mula kenapa Tuhan marah terhadap Daud. Sehingga pelan-pelan kerajaannya Daud mengalami kemunduran. Bahkan anak hasil perselingkuhannya Daud dengan Bathsheba itu meninggal, Bapak Ibu. Pada masa-masa itu Daud bergumul dengan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tulisan daripada Daud, ada banyak perkataan ungkapan penyesalan dia, pertobatan dia kepada Tuhan. Sebagai akibat dari hidup dalam jalan. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa dampak negatif dari zona nyaman itu? Melemahkan stamina rohani. Ini masih berhubungan dengan Daud. Dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-27 nanti Bapak Ibu bisa baca ya karena waktu kita terbatas. Daud makin merasa tidak lagi layak, tidak lagi merasa berkenan. Daud merasa tua, tinggalkan dia. Daud merasa dia tidak pantas sebagai raja. Dia tidak layak, dia tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Sehingga itu menggerus kehidupan rohaninya. Sehingga itu merusak stamina-nya dan bahkan juga pola pikirnya mental. Inilah akibat dari zona nyaman itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, zona nyaman itu zona sangat berbahaya. Karena dalam zona nyaman itu, iblis bisa bekerja, berkarya, merongrong, merusak, menghancurkan, menjatuhkan seseorang, jatuh dalam dosa. Seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh Daud. Kalau kita lihat dalam realitas kehidupan di zaman sekarang ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh dalam zona nyamannya. Sehingga apa? Berjinah dengan jemaatnya. Ya, kasus-kasus itu cukup banyak, Bapak Ibu. Pengusaha profesional banyak juga, apalagi nggak usah ditanya, Bapak Ibu. Perselingkuhan subur di kalangan kehidupan para pengusaha dan juga para profesional. Korupsi. Kenapa orang korupsi, Bapak Ibu? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekayaan atau dengan banyaknya uang. Maka dia terus berusaha menciptakan zona nyamannya dengan cara apa? Menimbun, mencari, merampok uang milik orang lain. Kita lihat apa yang terjadi. Kehancuran. Bahkan masuk penjara. Itu yang dialami salah satu mantan menteri Menkominfo. Agak malu kita. Karena dia dipilih jadi menteri bukan hanya mewakili partainya loh, enggak. Tapi juga mewakili agama sang mantan menteri Menkominfo itu. Dan juga mewakili daerah atau sukunya. Dampak yang keempat dari zona nyaman itu mematikan kreativitas dalam berpikir. Dalam melakukan hal-hal yang baru. Ya, itu akibat daripada zona nyaman itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita ingatkan dalam Amsal pasal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Orang yang sudah hidup atau terjebak dalam zona nyaman tadi kan Bapak Ibu, tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada semangat untuk berbuat hal yang baru atau untuk mengerjakan sesuatu hal yang lebih. Artinya, yang ada di hati dan pikirannya, ya sudah, yang penting masih hidup. Yang penting masih melakukan aktivitas kegiatan rutin. Tapi nggak ada pengembangan daripada semua, di atas daripada semua itu nggak ada.
Maka cenderung jadi malas kan orang. Maka dikatakan dalam Amsal pasal 21 tadi, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Hati-hati kita dengan zona nyaman. Kita hari-hari ini Bapak Ibu. Karena itu akan berpotensi membuat kita tidak lagi kreatif berpikir, bertindak, mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis. Karena cenderungnya kita jadi malas berkreativitas. Akibat yang kelima nampak dari zona nyaman adalah tidak ada perubahan. Alias takut untuk berubah, untuk berkembang, takut untuk lebih maju. Karena merasa, ya udah aku cukup gini-gini aja. Amsal pasal 22 ayat ke-13 mengingatkan kita juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Orang yang sudah terjebak dalam zona nyamannya. Tidak mau melakukan sesuatu hal yang baru. Dia hanya melakukan kegiatan rutin biasa-biasa saja. Orang yang terjebak dalam zona nyaman, Bapak Ibu, selalu takut untuk berkreativitas. Takut melakukan hal baru. Takut melakukan terobosan baru. Takut memperluas ladang pelayanannya. Takut menjangkau jiwa-jiwa baru. Takut membuka cabang dari usahanya yang sudah ada. Takut dia. Karena nanti yang akan dalam pikirannya, nanti pas saya gagal. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita langsung bisa memastikan kita gagal? Mencoba saja belum. Melakukannya saja belum. Memutuskannya aja belum. Tapi langsung kita ambil kesimpulan. Saya nggak mau loh. Nanti saya gagal. Nanti saya hancur. Kalau itu dalam pikiran kita, kita sudah terjebak dalam zona nyaman. Takut berubah. Maka lewat kesempatan ini Bapak Ibu saya mau menantang kita semua. Ayo move on dari zona nyaman kita. Jangan takut berubah. Jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena belum tentu apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan pasti terjadi. Bahkan berkali-kali saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Takut itu kan sama dengan khawatir kan. Dari 100% yang kita takutkan, yang kita khawatirkan terjadi dalam hidup kita. Usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita dari 100%. 99% tidak terjadi. Bapak Ibu tinggal baca, lihat sendiri. Nilai sendiri pengalaman masing-masing. 99% tidak pernah terjadi. Apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan itu. Ada 1%. Yang 1% itu pun terjadi bukan karena Tuhan. Sebab musababnya bukan. Tapi karena diri kita sendiri juga. Maksudnya, karena kita tidak mau mengambil keputusan. Karena kita tidak mau bertindak. Karena kita tidak mau mencoba. Maka jadilah kegagalan itu terjadi oleh karena salahnya kita sendiri. Karena tadi langsung yang ada di hati dan pikirannya, wah nanti ada ini, itu, dan lain sebagainya. Wah, nanti saya bangkrut. Nanti hidup saya makin susah dan lain sebagainya. Langsung langsung dia berpikir negatif gitu. Padahal belum tentu Bapak. Inilah sekali lagi tanpa disadari oleh banyak orang Kristen, pemimpin Kristen. Ya, sehingga apa tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Zona nyaman memiliki dampak negatif. Buat kita apa? Menghilangkan kerinduan untuk bertumbuh. Contohnya apa? Kita makin malas berdoa. Kita makin malas bersatu dulu di hadapan Tuhan. Karena menganggap, wah, saya masih juga tetap sehat-sehat kok tanpa berdoa, tanpa saat teduh. Bapak Ibu saya akan terus ulangi berkali-kali ya. Saya sudah mendalami Alkitab, mengajarkan banyak firman Tuhan, melayani banyak orang. Oke,
Gelarnya juga sudah mentok. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menggadaikan, meninggalkan, meniadakan saat dulu saya dengan Tuhan. Gak pernah. Gak pernah Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya tidak mau hidup dalam zona nyaman saya. Sebab waktu kita sudah mulai malas berdoa, malas bersekutu, bersatu dengan Tuhan, dan juga dengan sesama orang percaya yang lain. Hati-hati, kita sedang ada di dalam titik kritis, Bapak. Saya kira karena banyaknya orang yang hidup dalam zona nyaman hari-hari ini, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang juga jatuh di dalam dosa. Karena sudah terjebak dalam zona nyaman. Karena kalau orang makin malas berdoa, makin malas baca Alkitab dan lain sebagainya. Sudah pasti Bapak Ibu. Tarikan iblis kencang. Serta pengaruhnya. Sehingga waktu orang itu tidak lagi bertumbuh dalam doa dalam persekutuannya. Maka iblislah yang akan lebih menggerogoti, menarik-narik, atau menyeret-nyeret orang itu untuk berbuat dosa. Akibat yang ketujuh, dampak negatif dari zona nyaman. Semangat kita, kerinduan kita untuk melayani dan memberitakan Injil semakin kurang, semakin pupus. Karena kenapa? Jemaatku sudah jutaan orang. Apalagi kalau kita selalu mengukur terpenuhinya kursi-kursi kosong setiap ibadah minggu. Itu membuat kita nyaman. Yang akhirnya kita sampai pada kesimpulan, sudah cukuplah. Yang penting kursinya terisi terus setiap minggu. Tapi tahukah Bapak Ibu, jemaat yang datang yang memenuhi atau menempati kursi setiap minggu itu, belum tentu mereka itu sudah sungguh-sungguh bertobat loh Bapak Ibu. Belum tentu. Belum tentu mereka itu sudah sungguh-sungguh berubah, bertumbuh, rohani, karakter, pola pikir, dan totalitas hidup. Belum tentu. Bahkan begitu tidak boleh kita langsung terhipnotis dengan kehadiran mereka tanpa alfa, tanpa absen setiap minggu. Hati-hati. Karena mereka belum tentu sudah pada bertobat, sudah berubah dan bertumbuh. Hati-hati Bapak. Maka untuk itu semangat memberitakan Injil, semangat memuridkan mereka, harus terus menerus ada di hati dan pikiran kita. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Andaikan pun jemaat kita itu sudah rata-rata mereka bertobat di nama Yesus, berubah dan bertumbuh dalam totalitas hidup. Juga nggak boleh kita merasa sudah cukup sampai di situ saja. Tuhan panggil, Tuhan pakai kita. Belum. Karena kalau Tuhan kasih kita napas hidup, kekuatan, dan kesehatan, itu mengindikasikan, menandakan. Tuhan mau juga kita. Tidak boleh terjebak dalam zona nyaman itu, yang artinya apa? Kita harus mau mendengarkan suara Roh Kudus untuk apa? Pergi. Cari jiwa-jiwa baru, Bapak. Injili orang-orang baru. Muridkan, gembalakan orang-orang baru yang belum disentuh oleh Injil Kristus. Jangan merasa, wah sudah cukup lah. Tahukah Bapak Ibu? Kalau kita menganggap sudah cukup dengan jemaat yang sudah datang setiap minggu, walaupun mereka sudah bertobat, dan kita tidak membuka hati, tidak membuka diri, tidak punya beban menginjili jemaat, menginjili orang-orang baru. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan gereja kita itu mati tuh. Kenapa? Karena bisa saja jemaat-jemaat kita yang sudah usia lansia akan dipanggil Tuhan kan?
Wah, tapi kan Pak Tony kan ada pertambahan jiwa. Dengan apa? Meningkatnya tingkat kelahiran. Oke, belum tentu juga. Dalam 1 bulan itu misalkan ya, 10 jemaat kita meninggal, yang lansia nih, nggak usah lansia dulu lah. Setiap orang kan bisa dipanggil Tuhan kapan dari siapa. Belum tentu juga. Dalam 1 bulan itu ada satu keluarga yang melahirkan kan. Bahkan di sisi lain Bapak Ibu tahu, masih berpotensi juga jemaat kita itu apa? Keluar dari gereja kita. Mereka cari tempat ibadah di tempat yang lain. Tapi situasi seperti ini apa? Akan mematikan pelayanan. Akan mematikan pelayanan. Maka semangat melayani, roh atau kerinduan untuk bertakan Injil, harus terus menerus ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di samping saya menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran menginjili dan memuridkan atau menggembalakan jemaat saya juga tetap membuka diri saya untuk mau menginjili orang-orang lain, termasuk memuridkan mereka yang bukan jemaat saya. Mereka bukan jemaat saya loh Bapak. Artinya setelah selesai mereka saya injili, saya muridkan, tidak ujuk-ujuk saya langsung tarik-tarik jadi jemaat saya. Enggak. Mereka tak di gereja asal mereka. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Karena yang terpenting, saya masih tetap memberitakan Injil kepada dia. Karena belum tentu pendetanya menginjili dia. Saya tetap memuridkan dia. Karena belum tentu gerejanya dan pendetanya memuridkan dia. Dan saya sudah menemukan banyak kasus-kasus yang seperti itu, Bapak. Hati-hati kalau kita sudah terjebak dalam zona nyaman dalam hubungannya dengan pelayanan kita, Bapak. Sama juga dalam dalam usaha, dalam mengembangkan usaha dan bisnis, Bapak. Kalau kita sudah merasa sudah cukuplah sampai di sini, saya nggak usah berpikir lagi, berupaya lagi untuk melakukan kreativitas baru atau buka cabang baru. Hati-hati loh, Bapak. Kenapa? Kalau kita punya konsep di situ, apa yang terjadi? Artinya kita tidak cari klien baru ya. Kita tidak cari konsumen baru. Apa yang terjadi? Yang hanya kita obok-obok hanyalah konsumen lama. Lama-kelamaan kan. Bisa juga konsumen lama kita itu mati atau meninggal kan. Atau bisa juga konsumen lama kita itu mencari orang lain kan. Artinya apa? Kalau kita tidak berpikir, tidak berusaha mencari klien baru, konsumen baru, jemaat baru, jiwa baru, lama-kelamaan usaha kita itu mati tuh. Belum lagi di zaman sekarang ada banyak kompetisi, persaingan dalam karir pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terjebak dalam zona nyaman, wah udahlah aku cukup sampai di sini saja. Dengan jabatan tanggung jawab yang sudah Bapak yang sudah dipercayakan kepada Bapak Ibu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Karena zona nyaman itu membuat Bapak Ibu tidak perlu lagi berkreativitas kan? Tidak perlu lagi berusaha dan berjuang. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan Bapak Ibu bisa diganti dan dicopot dari posisi itu. Karena dianggap Bapak Ibu tidak lagi signifikan memberikan dampak bagi kemajuan usaha itu. Hati-hati dengan zona nyaman. Yang kedelapan, zona nyaman itu membuat seseorang itu, ya, tanpa dia sadari, dia sedang membodoh-bodohi diri sendiri. Maka Amsal pasal 12, Bapak Ibu mengingatkan kita di dalam ayat yang ke-27. Dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang paling berharga. Hidup dalam zona nyaman. Dikatakan tidak akan menangkap buruannya. Artinya tidak membuat dia makin maju berkembang. Tidak makin membuat dia pintar. Tidak makin membuat dia maju. Tidak makin membuat dia diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan di sini, hidup dalam zona nyaman
adalah bagian daripada proses pembodohan bagi seseorang. Karena mengapa? Karena dia tidak perlu lagi mempergunakan akal dan pikirannya. Ya, kalau orang sudah hidup dalam zona nyaman, karena prinsipnya ya sudahlah, gini-gini aja, udah cukup kok. Padahal kita dikasih Tuhan potensi. Padahal Tuhan masih memberikan kita napas hidup, Bapak Ibu. Kekuatan dan kesehatan, umur panjang diberikan Tuhan buat kita. Napas hidup, kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Itu Tuhan berikan kepada kita. Harus untuk kita pakai. Harus kita gunakan supaya lebih maju dan berkembang. Bukan supaya hidup dalam zona nyaman. Bukan supaya kita stagnan. Bukan hanya sekedar supaya kita hanya menjadi penikmat dari nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. No, no, Bapak Ibu, no. Kita tidak hanya menjadi penikmat atas berkat Tuhan, bukan. Tapi harus kita pakai juga. Itu untuk apa? Memberkati, menopang, dan menolong orang. Karena kita masih dikasih banyak potensi, kemampuan. Apa itu tadi? Napas hidup. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terus dikasih napas hidup tiap hari kan. Kekuatan, kesehatan, umur panjang kan. Tapi hati-hati. Perpanjangan napas hidup, kekuatan, kesehatan, umur panjang itu Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar untuk kita nikmati seorang diri. Alias hidup dalam zona nyaman. Bukan. Tapi harus kita pergunakan semua itu untuk lebih lagi maju dan berkembang. Caranya gimana? Keluar dari zona nyaman kita. Dampak negatif zona nyaman itu juga bisa berpengaruh menyebabkan seseorang tidak dewasa secara rohani dan juga secara karakter. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini kan juga yang dialami oleh jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam zona nyamannya. Tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kemajuan. Ini persis seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Orang itu terus menerus hidup dalam kekanak-kanakan. Ada banyak orang Kristen di muka bumi ini Bapak Ibu. Umurnya bertambah tua. Tapi kehidupan rohaninya tidak ikut bertambah maju. Karakternya, sifatnya tidak ikut juga makin lebih baik. Pola pikirnya juga tidak makin lebih maju. Mengapa? Karena dia tetap mempertahankan zona nyamannya sebagai anak-anak. Contoh Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tetap jadi anak-anak waktu kita persis lahir ke dunia ini Bapak Ibu. Ya, kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan pelayanan kita dalam usia seperti ini. Kalau sifat kita tetap kekanak-kanakan, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi, Tuhan pun tidak mau kita terjebak dalam zona nyaman. Untuk itulah di awal saya katakan tadi, Tuhan hanya berikan kesempatan buat kita 9 bulan saja kan di dalam rahim. Setelah lewat 9 bulan, Tuhan bilang, keluar loh.
Maka untuk itulah kita disuruh keluar kan Bapak Ibu. Dengan lahir ke dunia ini kan. Bahkan Tuhan tidak hanya suruh kita lahir ke dunia ini alias keluar. Tapi Tuhan juga bertanggung jawab. Untuk apa? Mendandani kita dalam tumbuh kembangnya kita. Baik secara jasmani, baik pola pikir, karakter dan sifat. Kan terus Tuhan tumbuh kembangkan. Semua aspek dalam kehidupan kita. Ini kan Bapak. Itu artinya apa? Kita nggak mau kita, Tuhan nggak mau kita terus hidup dalam kekanak-kanakan Bapak. Karena kalau kita hidup terus menerus dalam kekanak-kanakan, dikatakan cara berpikir kita kekanak-kanakan juga. Cara berbicara kita kekanak-kanakan juga. Tidak ada dewasa-dewasanya. Sifat karakter pengalaman kita kekanak-kanakan juga. Maka hati-hati dengan zona nyaman. Zona nyaman juga akan berakibat. Di mana seseorang itu tidak akan mengalami kemajuan. Bahkan kerugian, kejatuhan, serta kehancuran pasti terjadi di dalam diri orang yang sudah terjebak di dalam zona nyamannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita waspadai. Dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 mengingatkan kita juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Ini bicara tentang apa? Kalau orang sudah hidup dalam zona nyamannya, hati-hati, pasti mendatangkan kehancuran, keruntuhan, kegagalan. Dan oleh karena kelambanan tangan orang, tangan bocorlah rumah. Zona nyaman akan membuat kehidupan rohani, karakter mundur, jatuh, dan hancur. Zona nyaman pasti membuat karir, pekerjaan, usaha, bisnis pelayanan kita hancur alias jatuh Bapak. Hati-hati itu gitu. Saya jadi teringat kasus puluhan tahun yang lalu. Pertikaian yang terjadi di sebuah gereja suku terbesar di Republik ini. Dan saya salah satunya ikut merasakan peperangan, perang saudara yang terjadi di dalam gereja suku tersebut. Dan sampai hari ini dampaknya, sisa-sisa dari konflik antar sesama jemaat, antar satu gereja, antar satu suku pula. Itu yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu sampai hari ini Mas Pras. Di mana jemaat yang ada di gereja yang sama masih terus untuk ngotot apa tidak mau ibadah di jam yang sama. Maka mereka membuat jam ibadah yang berbeda. Bahkan ada lagi yang lebih parah Bapak Ibu. Mereka pindah buat gereja baru. Namanya masih sama gereja suku juga. Denominasinya juga sama. Bahkan tidak hanya sampai di situ sebab akibat yang ditimbulkannya juga sampai kepada perpecahan dalam keluarga. Dulu sebelum ada peristiwa itu, keluarga yang kakak beradik itu rukun. Tapi karena peristiwa itu, yang satu keluarga berperang. Padahal satu suku, satu bapak, satu ibu. Yang satu marga, aduh, jotos. Tahukah Bapak Ibu, apa cikal bakal munculnya konflik itu?
Saya lihat, karena pemimpin rohaninya, para pendetanya, sudah terlalu nyaman. Dalam posisi mereka masing-masing, dalam fasilitas, sarana, rumah, kendaraan, gaji, yang mereka sudah lama miliki, udah nyaman Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak merasa perlu lagi memikirkan bagaimana menjangkau jiwa baru. Memberitakan Injil. Jauh itu dari hati dan pikiran mereka. Sehingga apa? Mereka berusaha ngotot mempertahankan zona nyaman mereka dengan kenikmatan posisi yang mereka punya, fasilitas, uang. Akhirnya apa? Mereka bertempur, saling menghancurkan, saling menjatuhkan sesama pendeta. Jadi kasus itu diawali dari konflik antar pendeta kan sebenarnya. Yang turunannya membawa dampak terhadap perpecahan bagi jemaat. Sampai hari ini. Dan itu sudah berlalu lebih dari 20 tahun itu. Adakah untungnya? No. Kerugian. Maka apa yang terjadi? Jemaat gereja itu yang dulu dicatat oleh badan BPS, gereja suku terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia loh. Lewat peristiwa konflik itu apa yang terjadi? Banyak jemaatnya pergi, hengkang kaki, mencari gereja lain. Maka waktu itu ada muncul istilah begini di kalangan para jemaat. Kalau kami jemaat berantem itu wajar. Tapi yang tidak wajar itu kalau sesama hamba Tuhan. Itu muncul statement itu. Bahkan ada lagi lebih parah. Ada jemaat yang mengatakan, ya kami bisa belajar bagaimana berkonflik, bagaimana berantem, bagaimana saling bunuh-bunuhan, karena kami belajar dari para pendeta. Itu kata mereka Bapak Ibu. Kehancuran, kemunduran. Itu yang terjadi. Kalau kita sudah terjebak dalam zona nyaman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan itu saya mau tarik juga contoh dalam rumah tangga. Kalau suami istri sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik dan mereka terjebak sibuk dengan dirinya sendiri, aktivitasnya masing-masing sehingga di rumah nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada interaksi. Bapak Ibu bisa bayangin apa yang terjadi lama-kelamaan. Suami istri datangkan baku hantam. Kalau suami hanya sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, istri juga hanya terjebak dalam mengurus kepentingannya sendiri. Artinya tidak lagi sama-sama melakukan tugas, fungsi, dan peran masing-masing. Apa yang terjadi? Zona nyaman itu bisa membuat si suami berselingkuh, mencari istri yang lebih punya perhatian. Si istri bisa juga mencari suami baru. Karena dirasakan suaminya tidak lagi melindungi dia. Tidak lagi membimbing dan mengarahkan dia. Tidak lagi suaminya memimpin dia. Itu bisa terjadi dalam rumah tangga. Zona nyaman bisa juga menyebabkan seseorang itu jatuh dalam dosa. Seperti yang dilakukan, yang dialami oleh Raja Daud tadi Bapak Ibu. Dalam 2 Samuel 11 ayat 3 sampai 5. Ya, jatuh dalam dosa. Ini secara pribadi bisa juga terjadi dalam diri kita. Ya, karena kita merasa ya nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada pergumulan ya sudah, nggak usah berdoa, nggak usah baca kita, nggak usah beriman kan gitu Bapak Ibu. Lama kelamaan apa? Kita juga bisa mengambil keputusan dan tindakan yang salah. Maka kita harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Zona nyaman
lagi-lagi tidak akan pernah membuat kita makin maju. Tidak akan pernah membuat kita makin efektif dalam tangan Tuhan. Tidak akan pernah membuat kita dipercaya, bahkan diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah merasa, saya cukup sampai di sini saja. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita tidak sampai terjebak di dalam zona nyaman itu. Karena sekali lagi, zona nyaman itu tidak ada kontribusi positif, tapi kontribusi negatif yang berpotensi menghancurkan seseorang. Maka Lukas pasal 16 ayat 10 mengingatkan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar melakukan satu hal saja. Enggak. Tuhan mau kita juga bisa melakukan banyak hal. Untuk itulah saya katakan jadi kita tidak hanya dilahirkan Tuhan ke dunia ini. Enggak. Tapi Tuhan mendandani kita dengan apa? Pertumbuhan dan kemajuan dan perkembangan. Pola pikir, sifat, karakter, dan juga cara berkomunikasi. Bahkan pengetahuan kita terus-menerus ditambah oleh Tuhan. Itu menandakan semua berkat-berkat itu mengandung arti, maksud, dan tujuan yang positif dari Tuhan. Supaya kita pakai itu untuk membuat kita maju dan berkembang. Maka hati-hati dengan zona nyaman. Memang kadang-kadang orang berpikir begini, Bapak. Wah, kalau saya meninggalkan zona nyaman, saya harus berpikir keras memulai suatu hal yang baru. Bahkan akan berpotensi menghadapi tantangan dan rintangan. Iya, memang pasti. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, Tuhan tidak biarkan kita seorang diri menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan itu. Tapi Tuhan selalu ada dan selalu bersama dengan kita. Maka untuk itu sebenarnya kan dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan. Artinya apa? Solusi kan itu. Kekuatan, kemampuan. Kan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah teman saya katakan begini ke saya. Waktu kami sama-sama ikut, eh, waktu kita sama-sama lagi kuliah, ambil program doktoral. Teman-teman saya itu katakan begini. Pak Tony, kan Pak Tony sudah doktor ministry. Buat apa lagi Pak Tony ambil doktor teologi? Udah cukup Pak ilmunya. Udah cukup Pak gelarnya. Udah cukup Pak pengetahuannya. Udah cukup Pak keterampilannya. Saya bilang belum. Saya justru merasa. Apa yang sudah saya tahu. Apa yang sudah Tuhan berikan. Makin banyak hal yang saya belum pahami. Saya bilang. Yang kedua. Kenapa saya masih terus mau belajar? Karena saya mau menjadi saluran berkat yang efektif. Yang maksimal selagi Tuhan kasih kesempatan hidup di dunia ini. Mesti Bapak Ibu senang mendengarkan lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus kita pakai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Salah satu caranya kita tidak boleh berhenti dalam zona nyaman kita. Supaya ada kemajuan. Supaya ada hal-hal baru, pengalaman baru, pengetahuan baru yang kita dapat, Bapak. Tolong Bapak Ibu maknai arti lirik dari lagu tadi. Walaupun sering kita menyanyikan lagu itu, tapi seringkali banyak orang Kristen tidak memahami dan tidak mempraktekkan makna
maksud dan tujuan apa yang harus dilakukan waktu dia menyanyikan lagu itu, bahkan setelah dia menyanyikan lagu itu. Kemajuan, Bapak. Perkembangan. Bapak Ibu dikasih waktu, tadi Kristus saya mau kasih ilustrasi atau analogi yang paling sederhana saja. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sebuah telur. Waktu dia hanya sebatas telur, artinya telur ini ada dalam zona nyaman. Ya, waktu dia hanya sebatas telur saja, maka tidak akan pernah lahir muncul yang namanya ya anak ayam ini. Kalau dia hanya sebatas jadi telur. Waktu dia hanya sebatas telur, ada banyak keterbatasan. Artinya telur itu tidak bisa bergerak sendiri, melangkah sendiri. Kecuali kalau telur itu sudah berubah menjadi ayam kan. Telur, waktu dia hanya sebatas menjadi telur, stagnan. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau terus menerus dia hanya menjadi telur, tidak pernah berubah menjadi induk ayam, menjadi anak ayam. Apa yang tidak? Lama-kelamaan busuk kan? Dan kalau sudah busuk, kira-kira apa? Dibuang. Bahkan fungsi, kalau hanya sebatas telur, Bapak Ibu, fungsinya manfaatnya juga terbatas. Paling-paling apa? Hanya bisa kita buat menjadi telur ceplok. Atau misalkan, hanya bisa kita campurkan dia untuk buat apa? Nasi goreng kan? Hanya sebatas itu aja. Kita hanya mendapatkan satu manfaat saja sebenarnya. Waktu telur ini hanya sebatas jadi telur. Artinya, waktu dia hanya sebatas telur, ada dalam zona nyaman. Ada banyak keterbatasan, ada banyak kendala, ada banyak halangan. Manfaat dan fungsi daripada telur itu juga terbatas. Walaupun memang waktu dia dalam posisi telur, nyaman. Tidak merasakan teriknya matahari. Tidak merasakan dinginnya udara. Tidak merasakan juga kalau hujan badai datang. Karena dilindungi oleh cangkang daripada telur itu sendiri. Terlalu banyak orang Kristen yang punya konsep dan pemahaman seperti telur ini, Bapak Ibu. Yang penting aku sudah lahir ke dunia ini. Ya sudah, hanya berhenti menjadi penikmat nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Sehingga tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, Bapak Ibu. Malah saya katakan tadi, umur bertambah tua, rambut bertambah putih, ubanan. Tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Bahkan sifat karakter, pola komunikasi, kekanak-kanakan. Tapi Bapak Ibu, waktu telur ini dierami oleh induknya, mulailah muncul ya anak ayam di dalam. Berubahlah telur itu. Lama kelamaan Bapak Ibu, waktu anak ayam ini ada di dalam cangkangnya, nyaman kan dia, hangat terus. Dia tidak menghadapi resiko apapun. Waktu anak ayam ini ada dalam cangkangnya. Tapi Bapak Ibu, tahu kalau anak ayam ini tidak berjuang untuk memecahkan telur itu, tidak berjuang dia. Tapi terus dia mendengkur, menikmati zona nyaman. Lama-kelamaan anak ayam itu bisa mati. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan. Nggak ada. Lama-kelamaan mati dia. Karena sudah terbatasi tumbuh kembangnya dia di dalam cangkang itu kan.
Ini menganalogikan terlalu banyak orang Kristen yang hidup dalam zona nyamannya hari-hari ini sehingga tidak ada kemajuan dalam berpikir, bertindak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak ada kemajuan. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Pelan-pelan dia mati. Mati karirnya, mati pekerjaannya, mati usahanya, mati juga dalam hal apa? Berkreativitas. Bapak Ibu, anak ayam tidak punya akal dan pikiran, tidak pernah ikut belajar dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Tidak punya gelar anak ayam ini. Tapi dia tidak mau hidup dalam zona nyamannya. Malulah kita yang diberikan Tuhan akal dan pikiran, tangan dan kaki, pengetahuan dari SD, SMP, SMA sampai mau master. Kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman, itu sama dengan artinya apa? Terlalu. Maka saya berharap Bapak Ibu dengan ikut kuliah ini bukan untuk menciptakan kenyamanan. Tuhan berikan kesempatan kita bertambah pengetahuan kita, kreativitas kita. Bapak Ibu dikasih ditambah gelar oleh Tuhan. Supaya nyaman Bapak Ibu. Setiap jaluran berkat. Maka saya kasih analogi yang paling rendah dari manusia. Ayam Bapak Ibu. Tidak pernah sekolah. Ayam itu nggak punya ijazah itu. Ayam itu nggak bisa baca tulis. Ayam itu nggak punya gelar. Tapi ayam, anak ayam ini tidak mau nyaman, tidak mau hidup juga dalam zona nyamannya. Maka dia berusaha berjuang untuk keluar dari cangkang itu. Sampai akhirnya cangkang itu pecah. Artinya apa? Itu awal mula dari anak ayam ini keluar dari zona nyamannya. Dan memang mulailah dia menghadapi tangan baru. Dia merasakan dingin, bisa merasakan panas, bisa merasakan kelaparan. Jadinya dia waktu masih dalam telur itu bergantung sekali sama induknya kan untuk mendapatkan asupan makanan dan minuman. Tapi setelah dia keluar, dia harus berpikir sendiri, berusaha sendiri, berjuang sendiri. Ketika musnah atau punahkah ayam ini? Enggak, enggak mati tuh. Enggak musnah itu. Tapi dia makin eksis. Sehingga dia mengalami pertumbuhan, kemajuan. Dan sudah barang tentu, Tuhan juga mendandani anak ayam ini dengan perlengkapan-perlengkapan lain. Dia dikasih mata, dia dikasih mulut, dia dikasih kaki. Bahkan juga dikasih kesempatan untuk bisa terbang. Ini Tuhan lakukan loh kepada anak ayam. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita berhenti hanya hidup dalam zona nyaman kita? Kalau Bapak Ibu berpikir mau jadi master tanpa tugas, nggak ada di bawah kolong langit ini. Orang jadi master tanpa tugas, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada orang sarjana di muka bumi ini tanpa ujian, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada orang pintar di dunia ini tanpa kuliah, tanpa belajar. Nggak ada. Ayam saja tidak mau hidup dalam zona nyaman. Dia berjuang, dia berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Dan bagian Tuhan, Tuhan sempurnakan juga dengan berbagai perlengkapan, kemampuan bagi ayam itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi, malulah kita kalau kita tidak lebih maju dan berkembang. Ya, karena anak ayam saja mau maju dan berkembang dengan keluar dari zona nyamannya. Walaupun itu ada resiko, ada tantangan. Kalau kita keluar dari zona nyaman kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa manfaatnya? Bapak Ibu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Bisa mendapatkan karir yang lebih cemerlang. Bagi Bapak Ibu yang jadi pengusaha. Bahkan Bapak Ibu yang hanya sebagai profesional, hanya sebagai pekerja. Kalau Bapak Ibu keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi pengusaha sukses. Bahkan tidak hanya berhenti jadi pengusaha sukses saja. Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun di sisi lain, Bapak Ibu seorang pengusaha. Ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa raih, yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, bagi saudara yang masih jomblo, saya nasihati juga nih. Jangan merasa nyaman dalam kejombloan saudara. Harus move on. Saya kasih contoh. Kalau saudara hanya merasa nyaman kok tanpa istri, nyaman kok tanpa suami, saya mau katakan saudara nggak nyaman. Karena waktu saudara sakit, terasa kan? Nggak ada orang yang bisa saudara andalkan. Membantu, menolong saudara. Saudara punya masalah dan persoalan butuh orang lain curhat. Saudara tidak bisa temukan itu. Harus keluar dari zonanya. Harus keluar. Kalau saudara tidak keluar, saudara rugi. Lalu banyak waktu, tenaga, hidup dan umur yang saudara tidak pakai alias sia-sia. Kecuali kalau saudara memang tidak punya naluri untuk menikah ya, lain cerita itu. Maka saya mendorong saudara juga yang belum menikah, ayo bergumul berdoa. Pilih keputusan untuk menikah. Jangan hidup dalam zona nyaman. Yang sudah profesional, punya posisi, jangan hidup dalam zona nyaman itu terus. Bergumul dan berdoa, minta hikmah dari Tuhan. Tuhan berikan saya ruang pelayanan baru, ruang usaha baru. Yang sudah jadi pengusaha. Jangan berhenti pada zona nyaman saudara. Hanya karena usahanya sudah mapan. Jangan berhenti. Hati-hati. Hari ini nyaman usaha kita. Tapi esok lusa belum tentu aman. Karena kompetitor, pesaing kita, sebelah kiri, kanan, muka, dan belakang, terus bertumbuh. Dalam pelayanan. Jangan merasa kita sudah cukup lah. Dengan kursi-kursi yang terisi setiap hari Minggu. Penuh, penuh, penuh. Lalu kita tidak lagi merasa penting menginjili orang. Memuridkan orang, mencari jiwa. Hati-hati. Lama-kelamaan pelayanan itu akan kembali ke titik nol. Karena saya sudah jelaskan tadi. Bisa saja jemaat kita itu ada yang meninggal. Belum lagi, jemaat itu bisa berpotensi keluar atau pindah ke gereja lain. Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Ini harus kita pahami. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Pak Tony, kalau kita sudah punya istri satu atau suami satu, lalu kita mau keluar dari zona nyaman itu, Pak. Untuk punya istri dua dan tiga. Ah, itu sesat itu. Menambah istri, menambah suami itu tidak masuk dalam kategori keluar dari zona nyaman. Bukan Bapak Ibu. Lain kan itu konteksnya. Lain itu. Saya berharap kita, Bapak Ibu, bisa belajar dari ya anak ayam ini loh ya. Sekali lagi, saya punya visi,
Saya punya doa, dan itu juga yang buat saya semangat mengajar Bapak Ibu. Tidak boleh hidup kita stagnan. Harus maju dan berkembang. Tidak boleh hidup kita gitu-gitu aja, nggak boleh. Karena Tuhan juga tidak menciptakan kita hanya gitu-gitu aja, kan? Tuhan aja memberikan kita napas hidup dari waktu ke waktu, kan Bapak Ibu? Masa sih kita nggak mau juga mempergunakan napas hidup, kekuatan, kesehatan dari Tuhan itu semakin lebih baik, semakin lebih maju dan berkembang. Maka ingat lagu tadi. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tolong maknai Bapak Ibu arti lagu itu. Pertanyaannya,